Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih proses pemuatan cangkang di pabrik kelapa sawit menggunakan loader. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Pada siang ini saya ingin menyurvei proses pemuatan cangkang menggunakan loader. Memang pada dasarnya kalau di pabrik kami memuat cangkang itu pakai ekskavator. Tapi pada saat ini ekskavator digunakan untuk melakukan perawatan jalan. Karena saya adalah salah satu karyawan yang dituntut untuk memantau jalannya pengiriman produk, ya sekali-sekali nggak apa-apa lah saya pergi ke belakang untuk melihat apakah cangkang sudah dimuat atau belum. Biasanya kalau saya muat cangkang pakai loader, itu saya instruksikan pada operator loader untuk muat sekitar jam-jam 11:30. Karena pada saat itu jam-jamnya sunyi dari TBS masuk ke pabrik. Mumpung lengang, jadi saya minta tolonglah sama operator untuk tetap memuat cangkang menggunakan alat berat mereka. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, "Bang, gimana cara membeli cangkang orang abang?" Atau ada yang bertanya, bagaimana cara ikut kontrak biar bisa transaksi membeli produk orang abang? Jawabannya, saya tidak ada wewenang atau kepercayaan terhadap diri saya untuk melakukan jual beli produk yang ada di pabrik saya. Karena pada dasarnya pabrik saya sudah memiliki tim yang dipercaya untuk menjual semua produk yang ada di pabrik, baik itu cangkang, kernel, fiber, dan CPO. Mungkin sebagian teman-teman banyak yang belum tahu tentang kualitas dari cangkang dan pasti berpikir, kenapa sih cangkang kok menjadi produk yang primadona pada saat ini? Sebenarnya ada beberapa faktor sih, makanya cangkang jadi produk primadona pada saat ini. Bahkan saya ada baca beberapa berita kalau cangkang diekspor ke luar negeri, baik itu Jepang dan Cina dan berbagai negara lainnya. Faktor yang pertama, karena cangkang itu bisa dijadikan bahan baku untuk buat arang. Mungkin sebagian kecil ya, kalau cangkang untuk dibuat sebagai bahan baku untuk arang. Namun yang paling terpenting ialah cangkang itu dijadikan sebagai bahan baku boiler, biomasa. Karena kalau perusahaan besar pada saat ini rata-rata mereka menjadikan cangkang untuk pembangkit listrik mereka, bukan batu bara atau yang lainnya. Karena pada dasarnya cangkang ini bisa dikatakan bahan bakar alternatif yang murah dan berkelanjutan. Bisa dikatakan ketersediaannya itu tidak perlu diragukan.
karena luasnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat-sangat luas. Banyak orang yang mengatakan kalau sawit adalah salah satu emas hijaunya yang ada di bumi. Jadi bisa dikatakan wajar kalau cangkang adalah salah satu tanaman primadona di Indonesia. Faktor yang ketiga makanya cangkang sebagai bahan primadona ialah bisa dijadikan bahan pengeras jalan. Oh ya, saya lupa. Kapasitas mobil yang kami muat pada hari ini itu muatannya 30 ton. Itu rata-rata. Jadi tidak heran kalau dalam satu hari kami bisa mengirim cangkang itu sebanyak 4-5 mobil. Itu bisa dikatakan tergantung dari TBS yang kami olah, dan bisa dikatakan pabrik kami adalah pabrik yang dengan kapasitas lumayan tinggi, yaitu dengan kapasitas 45 ton per jam. Kadang-kadang saya penasaran juga sih gimana proses pemuatan cangkang ini. Ya kalau saya bilang kalau muat dengan ekskavator dengan loader jauh berbeda. Kalau ekskavator kalau saya lihat dalam proses muat itu memakan waktu 1 jam, sedangkan loader memakan waktu 1 jam lebih sedikit lah. Sambil lihat-lihat, saya ngobrol-ngobrol juga sih sama supir, bercerita, nanya-nanya gitu. Gimana sih proses bongkar di tempat pembongkaran? Kira-kira apa sih kendalanya? Dan apa sih trik atau cara dalam komunikasi antara supir dengan pihak timbangan? Apa yang mereka bahas? Yang penting pada dasarnya ialah produk yang mereka bawa itu harus benar-benar kualitas bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tata krama. Jadi kalau kita masuk ke timbangan atau ke pabrik orang lah bahasanya, pertama yang kita lakukan ya menyapa security, nanya laporan lah bahasanya. Selanjutnya baru menunggu instruksi jam berapa bisa ditimbang dan bagaimana proses pembongkarannya. Kita harus tahu, karena kan pada dasarnya kita masuk ke rumah orang, bukan sembarangan. Makanya banyak kita sering mendengar istilah supir tersebut di blacklist, tidak boleh lagi masuk ke pabrik yang bersangkutan. Ya sambil cerita-cerita supirnya ya merapikan cangkangnya.
Tujuannya ialah supaya berat dari mobil tersebut rata, istilahnya tidak memakan beban lah. Karena kan kalau nggak dirapikan, jadi ada yang berat sebelah atau mereng atau gimana, makanya perlu dirapikan pada saat pemuatan cangkang. Memang sih pada dasarnya agak repot sih, tapi ya gimana, memang harus seperti itulah yang dilakukan, biar antara mobil dengan produk yang dibawa itu sesuai.